istilah saya ya, ini mungkin istilah yang agak asing ya, post literatur gitu, atau post literary gitu. Jadi setelah sastra diciptakan, selain dibaca oleh masyarakat, dibaca pada khalayak, itu ada kemungkinan besar untuk dialihwahanakan ke dalam berbagai bentuk. Teman-teman semua, ini saya kira musim pandemi ini memberi peluang yang sangat luas bagi para kreator, terutama di bidang sastra. Dan ini tantangan yang menurut saya itu tantangan yang menghidupkan, meminta, mendorong kita untuk melakukan proses kreatif yang sebesar-besarnya. Salah satunya adalah alihwana sastra. Dunia digital yang saat ini sedang kita alami, yang kita sedang dikepung oleh dunia digital itu, kita dituntut untuk melakukan pembaruan dalam konteks alihwana sastra. Dan ruangnya sangat luas. Sekali. Misalnya bagaimana puisi divisualkan dalam konteks perangkat-perangkat yang modern, perangkat-perangkat yang kontemporer, yang berkaitan dengan dunia digital. Sementara yang penulis sastra itu juga ada tantangan tersendiri untuk membuat skenografi atau skenario dari karya-karya yang sudah ada. Ini juga tantangan bagi penulis. Jadi saya ada istilah saya ya, ini mungkin istilah yang agak asing ya, post literatur atau post literary. Jadi setelah sastra diciptakan, selain dibaca oleh masyarakat, dibaca pada khalayak, itu ada kemungkinan besar untuk dialihwahanakan ke dalam berbagai bentuk. Di dalam dunia musik misalnya, alihwana sastra, puisi ke dalam bentuk musik, ini juga yang berkembang sampai saat ini tuh ya mainstream aja, ya, membuat lagu dari puisi atau laguisasi puisi. Sementara bidang-bidang yang lain, proses-proses yang lain, kemungkinan-kemungkinan lain, ini tidak pernah digarap. Nah, dan ini adalah peluang bagi para kreator untuk melakukan transformasi atau alihwahana sastra ke dalam dunia digital. Nah, konsep ini tentu saja memerlukan konsep-konsep yang baru, gitu ya. Jadi bukan apa yang sudah dilakukan pada hari-hari atau pada periode-periode sebelum pandemi itu sudah selesai. Dan tantangan kita adalah membuat alihwahana sastra, apakah itu cerpen, apakah itu novel, atau bahkan mungkin naskah drama itu sendiri bisa dialihwahanakan di dalam konteks digitalisasi itu, atau di dalam konteks virtualisasi. Mungkin istilah lainnya virtualisasi karya sastra gitu ya. Virtualisasi sastra ini sangat menantang kita. Saya mengamati beberapa penampilan-penampilan atau unggahan-unggahan di kanal-kanal media sosial, itu hampir semuanya dunia digital hanya sebagai media pengganti panggung kenyataan ya, atau panggung gedung-gedung pertunjukan. Karena gedung pertunjukan tidak diperkenankan, berkerumun tidak perkenankan, kemudian beralih ke dunia digital tanpa diimbangi, tanpa dibarengi oleh konsep-konsep baru yang berkaitan dengan dunia digital ini. Saya kira sastra pun sekarang sudah mulai muncul konsep-konsep sastra digital, dan ini berarti ada konsep sastra lisan, sastra tulisan, dan sekarang sastra digital. Baik di masa pandemi atau nanti setelah pandemi selesai, akan ada konsep baru, transformasi dari sastra lisan, kemudian sastra tulisan, dan kemudian ke sastra digital ini. Nah, alihwana sastra pun
yang dikenal dengan musikalisasi puisi, pertunjukan sastra, inkranisasi dan lain sebagainya, beralih model-model pertunjukan yang materi dasarnya adalah karya-karya sastra. Ini juga menuntut konsep baru yang menyatukan unsur-unsur estetiknya dengan dunia digital. Dan ini saya kira kalau menurut pengamatan saya itu belum muncul di dalam dunia digital. Dan kita termasuk juga di Jogja, munculnya itu dunia digital sebagai media pengganti karena dilarang berkerumun, dilarang pentas di tempat terbuka, dilarang dan lain sebagainya itu. Tetapi konsep digital ini sebenarnya semakin kita punya perangkat yang lebih canggih, punya gagasan yang lebih canggih, sebenarnya lebih ringkas ya, menurut saya itu lebih ringkas. Konsep-konsep yang baru dunia digital sebenarnya lebih ringkas kalau kita menguasai tekniknya ya. Artinya di dalam kamar bisa kita konsep, kita susun sedemikian rupa, kita jadikan sebagai panggung pertunjukan. Kita bisa membuat halaman rumah sendiri saja, kita setting sedemikian rupa, diubah sedemikian rupa menjadi panggung pertunjukan, dan itu sangat menyatukan konsep estetik dengan dunia digital. Apalagi kalau nanti kita sudah memahami prinsip-prinsip sinema, prinsip-prinsip dunia digital itu, yang mungkin di sini namanya proses editing itu, wah itu sangat mungkin. Salah satu yang jarang disentuh oleh para kreator adalah dalam konteks alih wahana puisi, itu adalah puisi, kalau saya menyebutnya itu digital poetry atau puisi digital. Satu model alih wahana sastra puisi yang memang dikonsep untuk ditampilkan melalui dunia digital, sehingga dia tidak mungkin lagi tidak bisa ditampilkan secara luring, secara manual atau secara luring atau dalam panggung pertunjukan, tidak bisa lagi, karena memang poetry digital itu sudah dikonsep sedemikian rupa sebagai bagian dari sistem keperangkatan di dalam dunia digital, sehingga dia tidak bisa dibikin live, dipertunjukkan panggung biasa, panggung konvensional, tidak mungkin lagi. Nah ini yang bagian dari apa yang saya sebut tadi, alih wahana sastra yang memasukkan unsur-unsur digital sebagai sebuah konsep pertunjukan, sehingga eksistensinya, keberadaannya, konsep-konsep estetisnya itu tidak bisa dipisah dengan dunia digital. Artinya dalam panggung-panggung konvensional itu tidak mungkin dilakukan, dan ini yang saya sebut dengan konsep alih wahana sastra digital itu. Jadi dia sudah menyatukan sebuah konsep dengan dunia maya, dengan dunia virtual, dengan dunia siber, dengan istilah-istilah yang lainnya. Itu tantangan bagi kita semua, bagi penulis adalah menyusun skenarionya, bagi kreator adalah mewujudkan konsep itu. Selain tantangan bagi seorang penulis untuk menyusun skenario ya, karena penulis kemungkinan besar mengetahui detail-detail yang ingin disampaikan di dalam konteks karya itu. Yang kedua adalah tantangannya membuat karya-karya baru, karya sastra baru, novel baru, model puisi baru, model cerita pendek baru yang memang itu menyatu dengan dunia digital. Saya kira proses-proses penulisannya, proses kreatif penulisan sastra model ini sudah muncul melalui hal-hal yang sifatnya temporal, puisi mini, fiksi pentigraf dan lain sebagainya, atau cerpen satu paragraf ya, pentigraf gitu ya, fiksi dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dia sudah menyatukan dengan dunia digital yang singkat, yang hanya ditulis misalnya di lembaran, di satu halaman Instagram dan lain sebagainya itu. Nah konsep ini saya kira beberapa saya melihat ya, majalah-majalah sastra digital di Instagram misalnya yang dimotori oleh Mustafa Ismail di Wartawan Tempo itu juga penting. Saya kira dia sudah mulai melakukan satu konsep media yang menyatukan dengan konsep digital itu. Jadi bukan hanya mengalihkan media karena majalah, tabloid, koran cetak itu sudah tidak laku kemudian berpindah ke dunia digital, tetapi memang betul-betul membuat konsep baru majalah, ya khususnya majalah sastra yang berkaitan dengan
dunia digital itu. Mata baca punya yang dimotori oleh Hasan Asfahani, saya kira juga bagi menyatukan konsep media sastra atau media publikasi sastra melalui dunia digital itu. Dan itu tantangan bagi penulis berikutnya itu ya. Jadi saya sendiri sekarang ya sedang memikirkan itu, apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan. Karena mungkin saya juga punya kegiatan di dalam dunia pertunjukan. Jadi yang saya bayangkan pertama-tama adalah menulis konsep skenografi atau skenario dari puisi yang kemudian bisa diolah, bisa digarap, bisa dimainkan oleh para pelaku-pelaku di dunia digital. Bisa jadi berbeda ya, para kreator di dunia digital itu kadang-kadang memerlukan ide, memerlukan konsep, mereka teknisnya semuanya menguasai, sementara ide-ide itu banyak berkerumun di sekitar dunia kepengarangan. Nah, karena itu kita perlu juga mulai menjalin kerjasama di dalam proses penciptaan karya-karya baru itu, yang di samping pemberdayaan karya sastra atau yang saya sebut dengan post literatur atau post literary. Setelah karya sastra itu dicipta, selain dibaca oleh masyarakat secara tekstual melalui buku atau e-book, itu apalagi yang bisa kita mainkan. Nah, terutama membuat konsep-konsep baru yang berkaitan dengan dunia digital. Itu saya kira yang paling penting untuk kita lakukan.